Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar bersama kita dalam mengkaji kitab Fathul Qorib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk terus memperdalam ilmu, terutama ilmu agama. Amin. Bismillah, mari kita mulai. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hukum seputar bangkai, perspektif Islam, dan sesuatu yang berkaitan dengan bangkai. Definisi bangkai dalam hukum Islam tidak sama dengan bangkai yang sering kita pahami. Kan bangkai yang kita pahami bahwa yang dinamakan bangkai adalah hewan yang mati sendiri dan telah busuk. Itu kan ya. Nah, kalau dalam hukum Islam, bangkai adalah hewan yang cara matinya tidak sesuai tuntunan agama. Karena dalam agama Islam itu ada caranya untuk menyembelih. Cuma tidak akan saya bahas di sini karena memang tidak dibahas dalam kitab Fathul Qorib di bab ini. Oke, lanjut. Dari definisi ini bisa kita ambil pemahaman bahwa bangkai bisa jadi dari hewan yang bisa dimakan, cuman matinya tidak sesuai tuntunan syara. Semisal sapi mati dengan sendirinya, itu kan tidak dengan cara disembelih, itu kan ya, itu termasuk dari bangkai. Atau sapi matinya disembelih, cuma caranya tidak sesuai dengan tuntunan syara, semisal dengan dengan tulang kalau nggak salah, itu tidak diperbolehkan karena syaratnya itu harus pakai benda yang sangat tajam, salah satu syaratnya itu. Dan bangkai bisa jadi juga dari hewan yang tidak halal dimakan, seperti harimau, buaya, dan lain-lain. Nanti itu kalau sudah mati, itu disebut dengan bangkai. Oke, selanjutnya, seluruh badan bangkai termasuk benda najis, sekalipun nanti dipisah-pisah, seperti tulangnya, giginya, bulunya. Nah, itu nanti termasuk benda najis. Nah, karena benda najis, tentu nanti bisa berpengaruh kepada pekerjaan-pekerjaan yang harus suci dari najis, semisal sholat. Nah, saya sering melihat orang yang sholat itu pakai kalung, dan hiasannya itu pakai tulang. Nah, itu harus hati-hati, harus dilihat dulu itu tulang apa. Kalau itu tulang bangkai, tentu nanti sholatnya tidak sah. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa bangkai yang tidak dihukumi najis. Di sini ada 5 ya. Ini saya kutip dari kitab lain. Pertama, bangkai manusia. Ini karena dimuliakannya Bani Adam sesuai firman Allah, walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh-sungguh memuliakan siapa kami, Bani Adam, kepada Bani Adam. Nah, yang kedua, bangkainya ikan. Semisal kalian menemukan ikan mati di laut atau di sungai, itu boleh langsung dimakan. Maksudnya dibakar dulu ya, dibakar terus dimakan, itu boleh. Terus yang ketiga, bangkai belalang. Yang keempat, janinnya hewan yang mati di perut induknya, sementara induknya itu mati sesuai tuntunan syara. Mudahnya gini,
Kalau ada janin yang mati di perut induknya, maka status janin ini itu dilihat dari induknya. Kalau induknya itu mati sesuai tuntunan syara, maka janinnya juga sama. Artinya nanti juga boleh dimakan. Tapi kalau induknya mati tidak sesuai tuntunan syara, dalam arti masuk kategori bangkai, maka janinnya juga masuk kategori bangkai. Tuh. Nah, dan yang terakhir binatang buruan. Ini juga ada syarat-syaratnya, cuman nggak saya sebutkan di sini. Gitu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya ada anggota badan bangkai yang bisa disucikan, yaitu kulitnya. Tapi ada beberapa kulit hewan yang tidak bisa disucikan. Pertama dan yang kedua adalah kulit anjing dan babi. Kalau ini sudah jelas ya, karena memang sudah najis dari hewannya. Terus yang ketiga, kulitnya hewan hasil dari perkawinan anjing dan babi. Kalau ini seperti ada anjing kawin sama babi, pakai akad dan resepsi. Kemudian dikaruniai seorang anak. Nah, anak ini yang kulitnya tidak bisa disucikan. Terus yang terakhir, kulitnya hewan hasil dari perkawinan anjing atau babi dengan hewan yang bisa dimakan atau hewan yang suci. Contohnya seperti ini. Ada anjing naksir sama kambing juragannya. Karena juragannya kasihan, dinikahkanlah anjing itu dengan si kambing. Dari hasil perkawinannya itu, mereka dikaruniai seorang anak dengan bentuk kambing. Nah, anak mereka ini kulitnya tidak bisa disucikan sekalipun bentuknya itu bentuk kambing. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ini cara menyucikan kulit bangkai. Cara menyucikan kulit bangkai itu disebut dengan samak atau menyamak. Cuman bukan menyamak bahasa Madura ya. Cara menyamak adalah dengan cara menghilangkan apa saja yang dapat merusak pada kulit dengan sesuatu yang pedas, sekalipun itu benda najis. Kalau di kitabnya itu dicontohkan seperti kotoran merpati. Tuh. Ini saya ambil asli redaksi kitabnya ya. Tapi menurut saya sebenarnya menyamak itu dalam konteks kita saat ini bisa dengan sabun atau apalah yang bisa membersihkan kulit tersebut sekiranya kulit itu bisa bertahan lama. Tapi dengan catatan setelah dibersihkan dengan sabun atau semacamnya tetap harus disucikan dengan air yang suci mensucikan. Tuh. Kalian kalau ini kan pendapat pribadi saya. Kalian boleh setuju atau tidak. Tuh. Alhamdulillah, terima kasih yang telah mau mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Semoga penjelasan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Terakhir, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kekeliruannya, karena saya adalah pemula yang juga masih proses belajar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.